Shalom HCC Families, Anda sedang menyaksikan Saat Teduh dari Home Community Church edisi hari ini. Mari persiapkan hati dan pikiran saudara untuk bersungguh-sungguh memuji menyembah Tuhan, berdoa, dan mendengarkan firman. Kami berdoa lewat Saat Teduh ini, saudara diberkati dan diubahkan Tuhan. Selamat menyaksikan. Terima kasih Tuhan. Kami ada sebagaimana kami ada pada saat ini. Terima kasih atas berkat-Mu yang selalu melimpah di dalam kehidupan kami Tuhan. Kami tidak bisa membalas semuanya itu, tapi kami yakin dan percaya Engkau akan selalu bersama dengan kami Tuhan. Biarkan kami lebih tenang lagi Tuhan. Yes, haleluya. Bapa, Kau mendengar seruan hatiku, tak pernah Kau lepaskan dari kasih-Mu. Lewat lembah kelam Kau temani aku, Roh-Mu bekerja selalu untuk kebaikanku, mengalir kuasa dari tempat maha tinggi. Bapa kekal mulia, Kau hadir di sini, memulihkan hati, menyembuhkan yang terluka. Ku kan tenang bersama-Mu Bapa. Lewat lembah kelam Kau temani aku, Roh-Mu bekerja selalu untuk kebaikanku, mengalir kuasa dari tempat maha tinggi. Bapa kekal mulia, Kau hadir di sini, memulihkan hati, menyembuhkan yang terluka. Ku kan tenang bersama-Mu Bapa, mengalir kuasa dari tempat maha tinggi. Bapa kekal mulia, Kau hadir di sini, memulihkan hati, menyembuhkan yang terluka. Ku kan tenang bersama-Mu Bapa, ku kan tenang bersama-Mu Bapa, ku kan tenang bersama-Mu Bapa. Kami tenang Tuhan
berada dalam-Mu Tuhan. Haleluya, haleluya Tuhan. Engkau baik dalam hidup kami, dan kami tenang Tuhan. Terima kasih Tuhan. Engkau baik Tuhan. Oh, terima kasih, terima kasih Tuhan. Haleluya, kami tenang Tuhan. Thanks Jesus. Shalom, selamat pagi, selamat tahun baru untuk semua keluarga ACC dimanapun saudara berada. Sukacita sekali, tadi malam tentunya saudara telah mengikuti ibadah malam tahun baru. Saya berdoa setiap kita dan keluarga menikmati perpisahan tahun yang luar biasa dan bangun pagi dengan tubuh yang sehat diberkati Tuhan. Kita bisa saat teduh di hari yang baru, hari pertama 2022 dengan visi yang baru, semangat yang baru, reach out 2022. Puji Tuhan kita semua sehat, ada di tahun yang baru, pengharapan baru, semangat yang baru. Mari kita berdoa untuk firman Tuhan. Bapak terima kasih, bersyukur buat hari ini, kami bangun sehat, kami diberkati, ada di tahun yang baru. Semua karena kemurahan Tuhan, semua karena kasih sayang Tuhan. Berkati kebenaran-Mu akan mengubah hidup kami, urapi hamba-Mu. Nama Tuhan dipermuliakan dalam nama Yesus, haleluya. Amin. Puji Tuhan. Sudah kita ada di seri yang baru di sepanjang bulan ini, bahkan mungkin sampai pertengahan bulan depan, yaitu kita akan belajar bersama-sama tentang perumpamaan Yesus selama Dia hidup dan melayani. Jadi selama 3 tahun lebih dalam pelayanannya, ada banyak kali dalam pengajarannya, Tuhan Yesus selalu memakaikan perumpamaan-perumpamaan, sebuah kisah-kisah, sebuah cerita, agar mudah dimengerti oleh para murid-muridnya. Dan hari ini saya akan mulai dengan kita belajar bersama-sama salah satu perumpamaan Yesus. Dan sepanjang bulan ini pastikan saya ikuti serinya dan bisa share sama yang lain agar saudara memahami waktu saudara baca Alkitab dalam sebuah cerita atau kisah yang diceritakan itu tentang sebuah perumpamaan, saudara bisa mengerti dan memahami apa maksudnya, apa pesannya untuk kita sampai hari ini. Karena saya tahu bahwa setiap kebenaran firman yang disampaikan itu sangat relevan di setiap zaman bahkan sampai hari ini. Karena kebenarannya selalu mengubahkan. Nah saudaraku, mari kita mau belajar sama-sama tentang perumpamaan tentang penabur. Dalam Matius 13 ayat 1-8. Alkitab berkata demikian. Pada hari itu, keluarlah Yesus dari rumah itu dan duduk di tepi danau. Maka datanglah orang banyak berbondong-bondong lalu mengerumuni dia. Sehingga ia naik ke perahu dan duduk di situ. Sedangkan banyak orang berdiri di pantai. Ia mengucapkan banyak hal dalam perumpamaan kepada mereka. Nah, saudara perhatikan bahwa ada banyak orang yang suka mendengarkan pengajaran daripada Yesus. Dan dia mengucapkan beberapa hal dalam perumpamaan kepada mereka. Katanya, adalah seorang penabur keluar untuk menabur. Pada waktu ia menabur, sebagian benih itu jatuh di pinggir jalan. Jadi ada benih yang ditabur oleh seorang penabur. Dan sayangnya taburan pertamanya jatuh di pinggir jalan. Dan apa akibatnya? Datanglah burung dan memakannya sampai habis. Jadi benih itu sia-sia, tidak bisa bertumbuh karena langsung hilang dimakan oleh burung. Sebagian jatuh di tanah yang berbatu-batu. Di daerah mana lagi? Tadi di pinggir jalan, sekarang di daerah yang berbatu. Yang tidak banyak tanahnya. Nah karena nggak banyak tanah hasilnya apa? Lalu benih itu pun segera tumbuh, tetap tumbuh, tapi nggak lama karena tanahnya tipis. Tetapi sesudah matahari terbit, layulah ia dan menjadi kering karena tidak berakar. Jadi kalau tadi di pinggir jalan dimakan sama burung, yang kedua jatuh di dekat bebatuan, dia tumbuh sebentar, kena matahari dia layu, kering dan tidak jadi apa-apa, saudara. Gagal lagi. Sebagian lagi jatuh di tengah semak duri.
Lalu besarlah semak itu dan menghimpitnya sampai mati. Nah tadi di pinggir jalan, bebatuan, sekarang di semak duri. Nah semaknya lebih kuat menghimpit benih itu yang mulai tumbuh, akhirnya mati. Dan sebagian jatuh di tanah yang baik, lalu berbuah, ada yang 100 kali lipat, ada yang 60 kali lipat, ada yang 30 kali lipat. Siapa yang bertelinga, hendaklah ia mendengar. Sudah perlu tahu bahwa tempat terbaik untuk menanam benih adalah tanah yang baik dan subur. Bukan di pinggir jalan, bukan di bebatuan, dan bukan di tengah-tengah semak duri, tapi tanah yang subur. Berarti benih membutuhkan tanah yang subur untuk dia bisa tertanam, berakar, bertumbuh, dan berbuah. Tanpa tanah yang subur, benih itu bisa saja tadi mati terhimpit, layu karena nggak berakar, atau mungkin diambil oleh burung. Jadi benih membutuhkan tanah yang subur. Benih adalah firman, benih adalah kebenaran yang bisa saudara dengarkan lewat saat teduh pagi ini, lewat ibadah di home cell, lalu lewat ibadah hari Minggu, lewat ibadah apapun, setiap firman yang disampaikan itulah kebenaran Tuhan. Nah, masalahnya hari ini saudara, ketika firman Tuhan diberitakan, ketika benih itu disampaikan, di manakah posisi kita dalam mendengarkan firman Tuhan? Mari saudara perhatikan. Di saat benih ditaburkan, di manakah posisi kita waktu kita mendengarkan firman Tuhan? Untuk saudara duduk di gereja, duduk di ibadah home cell, atau sedang duduk mendengarkan firman ini, di manakah posisi hati saudara? Apakah sudah ada di pinggir jalan? Apakah sudah ada di bebatuan? Apakah hati saudara seperti ada di semak duri? Atau sedang ada di tanah yang baik? Di mana posisi hati saudara? Karena posisi hati saudara akan menentukan bahwa kebenaran itu akan tertanam, bertumbuh, dan berbuah. Pengkhotbahnya nggak asik. Dia khotbahnya kurang enak. Wah, kurang bagus khotbahnya. Saya datang nggak bawa apa-apa nih. Saya pulang juga nggak bawa apa-apa. Nggak ada yang berubah dengan hidup saya. Firman Tuhan nggak pernah salah. Karena setiap kebenaran itu adalah benih yang Tuhan sampaikan. Masalahnya, waktu kita dengarkan firman, dengarkan khotbah, siapapun pengkhotbahnya, saudaraku. Kalau hati kita sedang seperti di pinggir jalan, kalau hati kita seperti di tengah bebatuan, atau hati kita seperti semak duri, terhimpit, ada beban, masalah, kita duduk di gereja, tapi hati dan pikiran kita nggak ada di gereja, melayang ke sana sini, kita main HP, kita update status, kita lakukan hal yang lain, maka hati kita akan seperti di pinggir jalan, seperti di bebatuan, seperti di tengah semak duri. Saya berdoa agar setiap kita mendengarkan firman, siapapun pengkhotbahnya, sesederhana apapun pesan firmannya, biar hati kita posisinya ada seperti di tanah yang subur, sehingga kebenaran itu akan tertanam, berakar, bertumbuh, dan berbuah banyak. Waktu posisi hati kita ada di pinggir jalan, kita adalah pribadi yang mendengarkan firman. Memang kita dengar, tapi kita nggak mengerti apa yang disampaikan. Karena mungkin pikiran kita melayang ke sana sini, saudara. Kita nggak fokus dengarkan firman itu. Kita nggak mengerti apa yang disampaikan, sehingga kita pulang tanpa sebuah pengertian. Dan tanpa pengertian nggak ada yang berubah dengan hidup kita. Nah, kalau posisi hati kita itu ada di tanah yang berbatu-batu, itu adalah orang yang mendengarkan firman, tapi tidak berakar dengan kuat firman-Nya, saudara. Karena kita nggak mau menyelidiki lebih dalam lagi. Makanya saya membiasakan diri untuk mencatat setiap firman yang saya dengarkan. Catat di HP, catat di buku, makanya kami berikan buku untuk semua jemaat, supaya saudara bisa mencatat firman Tuhan. Nah, kalau posisi hati kita ada di tengah semak duri, kita memang dengar firman, amin, wow, puji Tuhan, benar, yes. Tapi sayang sekali, kita punya masalah, beban, pergumulan, dan semua hal itu membuat firman-Nya terhimpit sehingga tidak berbuah. Tapi kalau kita punya tanah hati yang baik, kita mendengar, kita mengerti, dan kita melakukannya. Saudaraku, ingatlah kebenaran ini. Di saat saudara sedang beribadah, mendengarkan firman, pastikan bahwa posisi hati saudara adalah tanah yang subur. Saudara mendengar firman, mengerti, memahaminya, menyambutnya dengan antusias, nggak hanya mencatatnya, tapi sudah mulai mempraktekannya, mulai melakukan setiap kebenaran itu. Dan saya percaya firman itu akan mengubah hidup kita. Firman itu akan menjamah hidup kita. Firman itu akan mempermuliakan nama Tuhan.
lewat kehidupan kita. Biar firman Tuhan pagi hari ini, di hari pertama di tahun yang baru ini, menolong kita semua, mengurapi kita, mengubahkan kita. Saya berdoa tanah hati kita adalah tanah yang subur, saudara. Tuhan berkati kita, mari kita berdoa. Bapak, terima kasih, bersyukur buat kebenaran-Mu hari ini Tuhan. Biar kami punya tanah hati yang subur. Saat kami dengar firman, kami meresponinya, menerimanya, dan mengerti dengan baik dan melakukannya Tuhan. Agar setiap benih itu tertanam di hidup kami, berakar dengan kuat, bertumbuh dan berbuah banyak, dan nama Tuhan dipermuliakan. Terima kasih, bersyukur, berkati kami Tuhan, bersyukur untuk di hari pertama tahun ini, kami dengar firman. Dan bersyukur untuk setiap hari di sepanjang tahun ini, kami terus mendengar firman, dan hidup kami diubahkan. Berkat semua jemaat HCC di mana mereka berada, sehat diberkati, bahagia bersama dengan keluarga, dan tahun ini mengalami kebaikan, kemuliaan Tuhan yang luar biasa. Dalam nama Yesus, haleluya, amin. Semangat untuk reach out saudara, semangat mengalami berkat Tuhan yang baru di tahun ini, pengharapan, kebaikan Tuhan yang luar biasa. Kalau tahun lalu Tuhan sanggup tolong kita, tahun ini dan selanjutnya Tuhan pasti tolong kita. Shalom, Tuhan berkati. Terima kasih Anda telah menyaksikan Saat Teduh dari Home Community Church. Jika saudara merasa diberkati dengan video ini, mari bagikan video ini ke kerabat atau keluarga saudara, agar semakin banyak orang yang diberkati. Dan agar saudara tidak ketinggalan setiap video terbaru dari HCC, silakan tekan tombol subscribe dan nyalakan notifikasi. Sampai ketemu di video berikutnya, Tuhan Yesus memberkati.